Kita mengadakan reunian yuk sebelum kita berpisah. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyewa sebuah villa. Penjaga villa menitip pesan, kalian boleh melakukan apa saja Asal kenapa, Pak? Asal jangan macem-macem. Di 2 kamar di lantai 2. Mereka main kartu, mereka mabuk-mabukan, ketawa-ketawa gitu. Hingga sampai jam 2 malam ada sosok di balik jendela tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di episode Ritan, Cerita Setan. Kali ini saya akan bercerita tentang Villa Belanda. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal episode-episode selanjutnya. Cerita ini berawal ketika teman-teman akan melakukan perpisahan di sebuah villa. Bagaimana ceritanya? Dengarkan. Suatu hari, teman-teman mengajak, kita udah mau lulus-lulusan, ayo kita mengadakan reunian yuk sebelum kita berpisah. Mana ada reunian dulu, orang belum berpisah. Gak apa-apa, kita buat acara seru-seruan aja. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyewa sebuah villa yang posisinya cukup menyenangkan karena suasananya bagus, dingin, tetapi memang villa itu cukup terpencil. Mereka berangkat pagi, sekitar ada 5 mobil. Mereka berangkat menuju villa tersebut dan tiba di villa sekitar siang, waktu jam makan siang. Villa itu model Belanda, dimana ketika kita masuk ke dalam villa ada sebuah tangga besar ke atas. Di tengahnya ada cerobong. Masuk pintu, sebelah kiri adalah kamar, sebelah kanan kamar. Naik ke tangga, di situ ada 2 kamar lagi, sebelah kanan dan sebelah kiri. Mereka semua bertemu dengan penjaga villa. Penjaga villa menitip pesan, kalian boleh melakukan apa saja Asal kenapa, Pak? Asal jangan macem-macem. Di 2 kamar di lantai 2. Siap, Pak, tenang aja, kita gak macem-macem kok. Kita cuma having fun doang, senang-senang. Akhirnya mereka makan siang semuanya. Mereka bersenang-senang, ada yang main gitar, ada yang berenang, ada yang main kartu, hingga sore hari. Menjelang malam, ada salah satu teman, yaitu namanya kita samarkan ya, yaitu si Kipli. Dia ngomong sama teman-temannya, "Wih bro, ini kita cuma gini aja. Emang mau ngapain sih lo? Yang lebih seru lah." Terus ada nyeletuk dari belakang, namanya si Doni. Gue tahu lo Pli, lo mau ngapain. Yaudah, gasken katanya. Akhirnya mereka lanjut keluar. Ternyata mereka beli minuman. Mereka beli minuman cukup banyak. Dan kebetulan dalam 5 mobil itu kurang lebih ada sekitar 20-an orang. 8 wanita dan 12 pria. Mereka membeli minuman. Setelah tiba, mereka main kartu.
di bawah. Tapi karena suasananya tidak menyenangkan di bawah, si Kipling nyeletuk, bro, nanti kalau misalnya kita main di bawah, ketahuan sama orang-orang gak enak nih. Kita main ke atas aja, maboknya di atas gitu, sambil main kartunya. Lah, lo lupa kata penjaga, jangan macem-macem di atas. Lu percaya aja gitu. Terus akhirnya teman-teman yang lain, yaudah yuk, kita main aja ke atas. Akhirnya ada 6 orang yang ke atas. Ada Kipli, Doni, si Bagas, Roni, sama 2 orang temannya. Mereka naiklah ke atas. Mereka main kartu, mereka mabuk-mabukan, ketawa gitu. Di bawah pun juga sama. Ada yang sedang main gitar. Hingga sampai jam 2 malam, di kamar yang di atas terdengar suara timbukan keras di kaca. 6 orang itu kaget. Hah? Suara apa itu? Kipling marah. Woi, lo pada ngapain sih nimpuk-nimpuk? Apaan, Pli? Orang kita lagi main di bawah. Jangan bohong lo. Udah, Pli, main lagi sini, kata temannya si Doni. Main lagi mereka. Kedua kali ditimpuk lagi. Tidak. Udah diemin aja. Kan anak-anak iseng. Main lagi mereka ketawa-ketawa. Dan ketiga kalinya ada sosok di balik jendela tersebut. Dan orang bernama ini kaget, berteriak, wah! Teman-teman yang di bawah kaget. Woi, ngapain sih lu? Si Kipling ngomong, udah. Kita langsung pelan-pelan aja ke bawah. Udah tinggalin semuanya. Tinggalin mereka. Orang bernama itu turun ke bawah dengan muka pucat, tapi tidak bicara dengan teman-teman. Wah, lu kenapa? Main di atas, mabuk di atas, sampai bawah, kicep semuanya. Enggak apa-apa, dengan muka pucat. Dan mereka berbaur kembali, tanpa memberitahukan bahwa ada sesuatu di atas. Karena mereka berpikir kalau mereka memberitahu melihat sesuatu di atas, keadaan akan berbeda. Akhirnya mereka membaur kembali, hingga esok harinya mereka makan, sarapan, dan semuanya, mencoba untuk berenang. Hingga sore hari, disinilah banyak sekali kejadian-kejadian tak terduga. Karena 6 orang yang semalam tidak bicara, semua kena imbasnya. Sampai salah satu ada orang yang bicara, bro, kenapa? Gua semalam di kamar yang sebelah waktu lo main. Lalu sama siapa? Gua sama si Jenny. Hah? Lu sama si Jenny? Iya. Yang lu lagi ketawa-ketawa marah gitu, terus lu langsung diem gitu. Emang lu ngapain? Gua lagi gituan sama si Jenny. Wah, lu parah lu, kata si Kipling. Lu parah lu. Tapi gua gak kenapa-napa. Malah gue enak, kata temannya itu. Si Jenny senyum-senyum aja. Salah satu temannya ketika masuk dalam kamar mandi, dia sedang cuci muka, dan ada kaca sangat besar di sana. Ketika dia selesai cuci muka, dia melihat ada seseorang wanita di belakang. Tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa memandanginya dengan perasaan takut dan pingsan di tempat. Temannya datang ke kamar mandi. Woi, siapa nih di dalam? Woi, tadi ada no si Ono. Itu bukan si Doni yang dalam.
Nggak tahu, pas dibuka didobrak, ternyata pingsan. Jenny pun mengalami kejadian aneh ketika di kolam renang. Dia berenang dengan teman-teman perempuannya, teman-teman yang lainnya berenang, sedangkan teman yang lakinya sedang main gitar di pinggir kolam. Awalnya dia berenang dan melihat sekelebat putih pohon di belakang taman rumah tersebut. Berkali-kali sekelebat putih. Hingga suatu ketika Jenny coba membenamkan palanya ke dalam air, dan dia ketika mengangkat kepalanya, dia melihat muka pucat dengan muka ditutup dengan rambut setengah. Disitulah si Jenny kesurupan. Semua teman-temannya pada kaget. Woi, Jenny kenapa? Jenny meronta-ronta sambil marah-marah menunjuk teman-temannya, terutama pasangan Jenny dan 6 orang yang mabuk di lantai atas. Kalian semua telah melanggar. Semua pada diam. Melanggar apa? Kalian semua telah melanggar. Si Jenny sambil menunjuk. Akhirnya temannya bicara. Lo ada kejadian apa semalam? Lo ketika main kartu dan mabuk, kenapa langsung diam? Disitulah Doni dan Kipli bercerita. Gua melihat kuntilanak. Wah, lu kenapa nggak bilang? Begitupun juga dengan pasangannya Jenny. Bro, lu semalam sama Jenny di atas ngapain? Kata si Doni yang tidak tahu. Gua sama Jenny berbuat itu, bro. Berbuat apa? Ya itulah, masa lu gak tahu? Wah, lu parah banget lu. Pantesan kita diganggu. Ya kan bukan gua aja, lu juga. Ngapain lu mabuk? Mereka hampir bertengkar. Salah satu orang yang dituakan di sana, ketua grupnya, ngomong, udah. Kita tenang aja. Gak lama kemudian, datanglah penunggu villa. Ada apaan nih? Berisik-berisik. Dan dia melihat Jenny masih berontak-berontak di situ. Hah? Ada apaan ini? Kenapa dia? Kok begitu? Dengan tatapan kosong dan berontak-rontak serta marah-marah. Akhirnya ketua rombongan memberanikan diri. Pak, mohon maaf Pak. Kenapa? Kami tidak menggubris perintah Bapak. Maksudnya? Bapak kan bilang waktu kita baru mau masuk. Iya, saya bilang jangan macam-macam di lantai atas. Jangan berbuat hal yang aneh-aneh, maksiat dan lain sebagainya. Iya Pak, itu Pak. Kalian kurang ajar ya, kata penjaga villanya. Apa yang sudah kalian lakukan? Ketua rombongan bicara. Si Kipli sama si Doni sama teman yang lainnya mabok-mabokan Pak. Sudah saya bilang, akhirnya kalian kena imbasnya. Ditambah lagi Jenny yang sekarang kesurupan Pak.
berbuat asusila dengan pacarnya. Wah, bahaya. Kalian yang tadinya ingin bersenang-senang malah jadi petaka. Akhirnya dengan dibantu dengan penjaga villa coba untuk membantu supaya Jenny sadar. Dia meminta maaf kepada makhluk yang masuk ke dalam tubuh Jenny. Maaf. Akhirnya tidak lama kemudian Jenny tersadar. Dan penjaga villa itu bercerita bahwa, kalian tahu kenapa saya melarang kalian melakukan hal-hal negatif atau maksiat, terutama di lantai 2. Kenapa, Pak? Karena villa Belanda ini dulu dimiliki oleh tokoh masyarakat yang berasal dari Belanda. Pada masa penjajahan, orang Belanda ini membantu masyarakat lokal untuk menjadi lebih baik. Sehingga ketika dia dikubur di daerah sini, masyarakat lokal bahu-membahu membangun sebuah villa tidak jauh dari lokasi pemakamannya. Pesan dari cerita teman saya ini bahwa dimanapun kalian berada, tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif, maksiat yang dilarang oleh agama kita masing-masing. Karena imbasnya akan kembali lagi ke diri kita. Begitu juga ketika kita masuk atau mendatangi sebuah tempat yang baru, yang tidak kita kenali, dan orang yang penjaga atau yang pemilik tempat tersebut kasih peringatan, mohon dilakukan agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Sahabat Q Mystery, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Begitu juga bagi kalian yang memiliki cerita misteri, silakan DM atau kirim via email di deskripsi di bawah ini. Q Mystery, everyone has story.